Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada jamaah Masjid As-Siddiq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga pada malam ini atas nikmat dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali di Masjid As-Siddiq untuk melaksanakan ibadah salat maghrib, kemudian dilanjutkan untuk mengikuti kajian yang ada di Masjid As-Siddiq ini untuk talabul ilmi syar'i, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam ini benar-benar membawa manfaat, maslahah dalam kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat yang kita lakukan pada malam ini sebagai amal soleh, amal ibadah kita di sisinya yang insya Allah akan memberatkan timbangan kebaikan kita besok pada hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir tematik dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 75, yaitu tentang ciri atau sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berusaha menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar. Apabila kita menyimpang dari hamba-hamba Allah, maka tentunya kita akan menjadi hamba-hamba syaitan. Apabila kita menjadi hamba syaitan, maka syaitan mengajak kepada binasaan, mengajak kepada kesengsaraan, mengajak kepada kecelakaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama yad'u hisbahu min ashabis sa'ir. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya, sesungguhnya syaitan mengajak bala tentaranya liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Jangan sampai kita menjadi hizibnya syaitan, menjadi hamba-hamba syaitan. Kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada surga, mengajak kepada maghfirah, mengajak kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala atas izinnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan sifat-sifat ibadur rahman
yang nomor 3. Sifat yang nomor 3 yaitu walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Dan orang-orang yang mereka senantiasa di malam hari sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Artinya ketika malam hamba-hamba Allah senantiasa melaksanakan salat tahajud atau qiyamul lail. Dijelaskan di dalam Al-Quran ada 4 ayat yang menjelaskan tentang salat tahajud. Di antaranya adalah surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah sebagai tambahan amalan sunnah bagimu. Mudah-mudahan dengan salat tahajud Allah senantiasa mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Senantiasa Allah mengangkat kedudukanmu di tempat yang terpuji. Di dalam surah Al-Isra. Kemudian juga di dalam surah As-Sajdah dijelaskan ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya mereka hamba-hamba Allah senantiasa menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Apa tujuannya? Mereka senantiasa sholat, berdoa, memohon kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan berharap. Lalu mereka menginfakkan mensedekahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi idealnya selesai salat tahajud, salat subuh, kemudian infak atau sedekah, memberikan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, itu idealnya. Hamba-hamba Allah seperti itu. Setiap hari melakukan itu, Masya Allah. Selesai salat tahajud, salat subuh, pulang sedekah. Nah, begitu ya. Sedekah kemana? Wong sepi, ya begitu. Ya banyak sekali ya sedekah. Orang-orang yang kita temui, atau itu sudah bangun itu, yang ngatur-ngatur jalan raya itu sudah bangun itu, subuh itu. Itu bisa, ya, atau orang yang jualan-jualan umpamanya. Nah, itu. Dan juga dijelaskan di dalam surah Ad-Dzariyat ayat 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Yang artinya ibadur rahman mereka senantiasa sedikit sekali tidur di malam hari. Dan mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah, senantiasa membaca istighfar kepada Allah ketika di penghujung malam atau di waktu sahur. Itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidurnya sedikit. Tapi kalau hamba syaitan tidurnya bagaimana? Tidurnya ya banyak, kan dikencingi oleh syaitan kan telinganya. Ya, sehingga tidak bisa sholat gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka hendaklah kita berusaha untuk melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Minimal 2 rakaat. Minimal sekali juga 1 rakaat. Setelah itu tidak ada minimalnya lagi. 1 rakaat itu witir. Jadi minimal 2 rakaat itu. Minimal sekali 1 rakaat witir. Ya kalau bisa jangan ditinggalkan. Karena salat tahajud diantaranya adalah yang memasukkan kita ke dalam surga. Dalam al-hadis Nabi SAW,
Beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam." Wahai manusia, sebarkan salam, berikan oleh kalian makan, dan salatlah kalian di malam hari ketika manusia sedang tidur. Maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Salat malam adalah salat yang paling utama sesudah salat fardu. Sesudah salat fardu. Dan berusaha ketika salat malam membangunkan seorang suami membangunkan istrinya. Jika suaminya lebih dulu bangun, kemudian membangunkan istrinya. Jika tidak bangun, maka diapakan? Dipercii dengan air. Kalau dipercii dengan air tidak mau, bagaimana? Aku gak ngomong dulu ya. Sama, sama. Istri kalau bangun dulu begitu. Suaminya disuruh bangun. Kalau tidak bisa diperciki begitu ya. Kalau tidak bisa, kalau diguyang gak bisa, ya berarti innalillahi. Jadi Allah senantiasa merahmati seseorang suami istri apabila benar-benar bisa melaksanakan salat kedua-duanya. Bisa melaksanakan salat qiyamul lail kedua-duanya. Dan tanda orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah dia senantiasa melaksanakan salat tahajud sebagaimana Nabi SAW. Beliau ketika salat tahajud sampai kakinya bengkak. Lalu ditanyakan oleh beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya mengapa kamu wahai Rasul melakukan seperti itu, melakukan itu? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Wa ma ta'akhkhara. Maka Nabi SAW belum bersabda, afala akunu abdan syakura. Ya, tidakkah aku ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain bahwasanya salat atau salat tahajud qiyamul lail itu kebiasaannya orang-orang soleh dahulu sebelum kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa sebab-sebab yang bisa membangkitkan kita melaksanakan salat tahajud, salat malam? Kadang kita kesulitan. Sebab-sebabnya yang pertama, ala yuksirul akla wa yuksirus syurba wa yaklibuhun naum waskilu alaihil qiyam wa qalilun la taqul kasiran fatasrabu kasiran fatanamu kasiran fatukhsiru kasiran. Hal-hal yang menyebabkan kita agar supaya bisa melaksanakan salat tahajud, jangan banyak makan, jangan banyak minum. Gitu ya. Kalau kita banyak makan, maka akan memberatkan badan kita. Jadi orang itu idealnya ya makan sehari satu kali kan begitu ya. Jangan sampai 2 kali apalagi 3 kali. Ya kecuali kalau memang kondisinya menuntut hal itu, ya, tidak ada masalah itu. Kenapa demikian? Ya tujuannya adalah bahwa makan yang kita makan itu tujuannya untuk apa? Agar kita bisa berdiri. Bukan untuk kenyang-kenyangan. Dan kita tidak boleh makan sebelum kita apa? Lapar. Jadi kalau kita makan sampai kenyang, maka yang terjadi akan memberatkan badan, fisik. Kemudian ketika memberatkan badan dan fisik, kita akan berat melaksanakan ibadah. Berat kita melaksanakan ibadah. Yang hanya menambah-nambah daripada penyakit yang ada pada diri kita. Kalau kita makan itu sampai kebanyakan. Kita makan karena lapar, bukan karena selera. Gitu ya. Kalau makan karena selera, berbeda lagi itu ya. Berbeda lagi.
Saya jelaskan di sini bahwasanya apabila makan banyak yang terjadi berat dalam badan, apabila badan berat, berat dalam ibadah, dan biasanya orang itu apabila kekenyangan dia pasti dikalahkan oleh ngantuknya. Jangan kalian makan banyak, minum banyak, tidur banyak. Kalau kamu melakukan seperti itu, fatuh siru kasiron, kamu akan menemukan kerugian yang banyak juga. Yang kedua, sebab-sebab kita bisa melaksanakan salat tahajud qiyamul lail, ayat ta'abba nafsahu bin nahar fil a'mal alladhi tu'bi biha al jawarih. Jangan sampai seseorang di siang hari ya itu menforsir kerjanya, sehingga dengan menforsir kerjanya dia akan menjadi lemah di malam harinya. Diperhitungkan kalau kerja, ya jangan sampai kerjanya itu benar-benar memberatkan daripada anggota badannya, memberatkan fisiknya. Di kerja yang ringan-ringan aja. Apa kerja ringan itu? Nulis. Nah, nulis itu kerja ringan, ya. Kalau sudah angkat-angkat ini berat seperti itu. Yang ketiga, Allah yatsruka al-qailula binahar. Listi'anati biha ala qiyamil lail. Jangan sampai meninggalkan qailula di siang hari. Tidur di siang hari walaupun hanya sebentar, itu al-qailula itu tadi. Jangan ditinggalkan qailula walaupun hanya sebentar. Tidur itu kan idealnya kan enggak walaupun 5 menit tapi yang penting apa? Pulas. Ya gitu ya. Tidur itu enggak perlu banyak waktu. Kata siapa tidur banyak waktu? Enggak. Tidur cuma 10 menit, 5 menit. 15 menit yang penting pulas. Bahasa Jawanya apa? Tinggur. Nah, gitu. Itu sudah cukup seperti itu. Sudah sama dengan berjam-jam tidur seperti itu. Karena percuma kalau kita tidur berjam-jam tetapi nggak bisa tidur. Ya, bangun, sedikit-sedikit bangun dan sebagainya. Jadi jangan sampai ditinggalkan yang namanya qailula. Adalah sunnah Nabi tentang qailula itu bisa dilaksanakan kalau mampu, kalau kondisi dan keadaan memungkinkan di tempat kerjanya. Yang keempat, alla yatajannaba irtikabal ma'asi. Adalah jangan sampai banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat di siang hari. Karena para ulama dahulu apabila ada orang yang mengeluh yang tidak bisa melaksanakan qiyamul lail, maka sebabnya adalah qayyadatka dzunubuka. Kamu tidak bisa sholat malam sebabnya karena dosamu di siang hari terlalu banyak. Dosamu di siang hari terlalu banyak. Gitu. Ya mungkin sesuai dengan ukuran ya. Kalau kita bisa sholat malam itu 11 rakaat dengan witirnya, 13 rakaat dengan witirnya, berarti dosanya ini agak berkurang ini berarti. Sesuai ukuran. Apabila kita melaksanakan qiyamul lail separuh dari 11, separuh dari 13. Ini berarti dosanya masih separuh ini. 50-50. Apabila kita cuma hanya mendapati 2 rakaat atau mendapati witir 1 rakaat saja, ini berarti dosanya yang dominan. Apabila kita tidak melaksanakan salat tahajud sama sekali, ini berarti dia dikuasai oleh dosa-dosanya. Kan begitu ya. Jadi dosa inilah yang tidak mampu kita melaksanakan ibadah. Samping beratnya daripada fisik dan badan kita. Tapi juga dosa-dosa yang mendominasi diri kita ini yang kadang-kadang sulit untuk melaksanakan amal soleh, amal ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka kita kembali kepada diri kita masing-masing.
maka semakin mudah kita beribadah, semakin dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amal soleh, amal ibadah. Itu ya. Ini berarti kita semakin kecil dosa-dosa kita. Semakin diperkecil, semakin kita memperkecil dosa-dosa kita. Ya, seperti itu. Kemudian, yaitu tadi hal-hal yang menyebabkan kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Ya, kebalikannya ya, kita melakukan seperti itu tadi, maka sulit kita melaksanakan sholat tahajud. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya yaitu sifat ibadur rahman yang keempat. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Itu orang-orang yang senantiasa, mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah. Palingkan kami, jauhkan kami dari siksa neraka jahanam. Karena sesungguhnya azab neraka jahanam itu sangat apa? Sangat membinasakan. Kita berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka jahanam. Api neraka secara keseluruhannya. Wa innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena sesungguhnya neraka jahanam itulah sejelek-jelek tempat kembali dan sejelek-jelek tempat menetap. Ya memang di dalam Al-Quran dijelaskan, dalam Al-Hadis juga dijelaskan bahwasanya azab siksa neraka itu tidak pernah ringan. Wala yukhaffafu anhum min azabiha. Tidak diringankan atas mereka dari siksanya. Tidak ada keringanan bagi orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Dalam ayat yang lain, tsumma la yamutu fiha wala yahya, yang hafal kita ayat itu dalam surah Al-A'la itu. Tidak hidup dan tidak mati. Tidak mati, tidak hidup. Artinya merasakan sakit. Dalam surah yang lain, walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka mendapatkan azab yang pedih. Karena sebab mereka telah mendustakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada siksa neraka yang paling ringan. Itu siksa ini diperuntukkan oleh Allah kepada pamannya Rasul SAW, yaitu Abu Thalib. Bagaimana dalam al-hadis, inna ahwana ahlin nar azaban yaumal qiyamah li rajulin tudau fi akhmasi qadamai jumratun yaghli minha dimahuhu. Seringan-ringan azab neraka pada hari kiamat seseorang yang diletakkan telapak kakinya ke neraka, maka otaknya mendidih. Ya berarti tidak ada ringan. Tidak ada ringan sampai tembus. Kita kalau kaki kita kebakar aja tidak sampai apa? Tidak sampai tembus ya, paling ya kaki saja. Enggak sampai betis, enggak sampai paha, enggak sampai perut ya. Nah, tapi neraka jahanam sampai tembus otak. Ini berarti sudah tidak ada yang ringan azab yang ada di neraka itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang siksa neraka ini. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Fattaqun nara walau bisyakki tamratin." Bisyakki tamratin. Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya separuh kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Apabila tidak menemukan hal-hal yang kita menjauhkan diri dari api neraka minimal sekali, yang paling ringan, hendaklah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini akan apa? Akan menjauhkan diri kita dari api neraka.
Jadi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala takut kepada neraka. Takut walaupun hanya sedikit, takut sekali. Walaupun siksanya ringan tetap takut. Gak ada yang ringan di dalam neraka. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah ibadur rahman senantiasa berdoa untuk memohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Doa-doanya banyak sekali ya. Di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dalam salat Nabi SAW beliau bersabda, "Idza tasyahada ahadukum," apabila kalian duduk tasyahud, adalah kamu memohon kepada Allah perlindungan dari 4 perkara. Apa itu? Doanya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini kita baca sebelum salam, tasyahud akhir ya. Kalau tasyahud awal baca ini nanti lupa tasyahud akhirnya itu. Jadi kalau tasyahud akhir kan enak tinggal salamnya. Harus baca ini. Ada para ulama yang mewajibkan, ada para ulama yang mengatakan hukumnya sunnah muakkad karena saking pentingnya. Dalam al-hadis yang lain Nabi SAW beliau bersabda, "Man sa'alallaha al-jannah salasa marrat, qalat al-jannatu Allahumma adkhilhul jannah." Barang siapa yang meminta kepada Allah surga 3 kali, man sa'alallaha al-jannah salasa marrat, qalat al-jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Ya, siapa yang meminta kepada Allah surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga 3 kali dalam berdoanya, maka surga mengatakan, "Ya Allah, masukkan orang itu ke dalam surga." Surga bisa dengar kepada orang-orang yang berdoa memohon kepadanya. Diberi izin oleh Allah surga untuk mendengar dari orang yang berdoa kepadanya. Maka kita berdoa kepada Allah memohon surga 3 kali, diulang 3 kali. Ya apa caranya berdoa ini? Apa Rabbana atina diulang-ulang 3 kali begitu ya? Ya enggak apa-apa sih ya, enggak ada masalah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Atau Rabbana atinya itu saja diulang-ulang wis kalau enggak hafal. Bahasa Arabnya yang enggak patek. Enggak patek gablek ini. Kemudian dalam al-hadis melanjutkan manis tajara minan nar salasa marat qalat an-naru Allahumma ajirhu minan nar. Barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka 3 kali, maka neraka mengatakan Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan orang itu dari aku. Ngono ya, nerakanya mengatakan begitu. Bagaimana caranya? Hah? Ya. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allah atau Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Nah, itu dibaca ini. Tapi ini gak boleh dalam wiritan ya, ini lemah di sini kalau dibuat wiritan. Ada itu kan, habis wiritan baca Allahumma ajirni 7 kali ya. Pernah dengar ini? Nah, ini lemah hadisnya. Lemah hadisnya. Tapi hadis ini akan bisa kuat manakala kita gunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Tapi mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah ini senantiasa dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kemudian berikutnya yaitu sifat ibadur rahman yang kelima. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang ibadur rahman yang apabila mereka infak, sedekah, lam yusrifu, mereka tidak israf, melampaui batas. Walam yakturu, dan mereka juga tidak terlalu kikir.
Wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka melakukan itu atau infak atau sedekah pertengahan atau sedang-sedang atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi hendaklah kita apabila memberikan sedekah infak sedang-sedang saja sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan kita. Baik itu sedekah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada kerabat, atau kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Karena sedekah yang kita berikan itu tidak berlebihan, tidak melampaui batas, tidak israf. Ya kalau kita memberikan sedekah kepada keluarga berlebihan, maka khawatir akan israf. Banyak hal-hal yang mubadzir yang dibeli. Sehingga akan menjadi tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu wasrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan minumlah dan janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat yang berlebihan. Masyarakat muslimin, di antara keutamaan daripada sedekah infak, maka kita berusaha untuk bersedekah. Jadi dimulai dari keluarga, kemudian kerabat, kemudian orang-orang miskin, fakir, kemudian kita memberikan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Ini sedekah untuk masjid, kegiatan masjid, untuk pembangunan masjid, ya, atau yang lainnya. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Maka barang siapa yang senantiasa berinfak, maka Allah akan ganti. Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan infak sedekah banyak sekali. Kemudian al-hadis yang berkaitan dengan infak ini ya dijelaskan dalam satu al-hadis, "Ma min yaumin yusbihu al-ibad fi illa wa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqul akhar Allahumma ati mumsikan talafan." Pagi-pagi tidaklah di pagi hari seorang hamba dia bersedekah, berinfak kecuali ada dua malaikat yang turun kepadanya dan dua malaikat itu mengatakan yang pertama, Allahumma ati munfiqan khalafan. Apabila ada orang yang bersedekah di pagi hari, maka malaikat satunya mendoakan, ya Allah, berikan dia orang yang infak itu balasan atau pahala yang berlipat ganda. Kemudian malaikat yang satunya mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang pelit pada pagi hari ini, yang tidak mau infak, yang tidak mau sedekah, ya, tahanlah, ya. Berikan orang yang menahan diri tidak mau infak talafan, yaitu kebinasaan. Maksudnya orang-orang yang diperkirakan dia orang-orang yang cukup, tetapi dia tidak berinfak, tidak membiasakan dirinya untuk infak, maka kena doa yang buruk dari para malaikat. Maka hendaklah kita berhati-hati menjadi orang-orang yang apa? Yang apabila kita diberi kecukupan rizki oleh Allah Ta'ala, tetapi kita menahan diri tidak infak. Kemudian
Kita juga dianjurkan di dalam hal ini, dalam masalah ini, itu jangan sampai kita menghambur-hamburkan daripada harta. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memubazirkan harta. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ya, adalah kamu jangan jadi orang-orang yang suka memubazirkan harta. Nah, orang-orang yang memubazirkan harta adalah teman-temannya syaitan. Jadi secukupnya. Sesuai dengan kebutuhan yang kita belanjakan. Yang kita beli sesuai dengan kebutuhan. Dalam semua hal, dalam segala hal, kita berusaha jadi orang-orang yang pinter-pinternya kita mengatur mengatur rizki, mengatur harta yang kita miliki ketika kita mentasarrufkannya, ketika kita membelanjakannya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan itu nanti akan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang zuhud, sebagai orang yang tawadhu. Ya, bukan asal kita memiliki uang harta lebih lalu kita beli apapun yang sekiranya sudah punya, sudah memiliki. Nah, ini tidak baik dan termasuk israf atau tabdzir. Kemudian dalam bab ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan juga dianjurkan agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa ya cukuplah minimal lapar. Keutamaan orang-orang yang lapar. Karena orang-orang mukmin itu apabila dia makan itu hanya satu usus, tetapi orang-orang kafir ketika makan itu sampai 7 usus. Artinya apa? Orang mukmin secukupnya di dalam makan, orang kafir melampaui batas di dalam makan. Keutamaan dari orang-orang yang lapar. Rasul SAW bersabda, inna ahlas sab'i fi dunya hum ahlul ju' ghadan fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang lapar di dunia karena zuhud, karena menjaga ibadahnya, maka orang-orang yang lapar di dunia mereka benar-benar akan sesungguhnya orang-orang yang kenyang, ya, orang-orang yang kenyang di dunia maka besok di akhirat menjadi orang-orang yang lapar. Sebaliknya, apabila seseorang itu berlapar-lapar di dunia, artinya dia banyak puasa, mungkin zuhud dan sebagainya, maka nanti di akhirat menjadi orang-orang yang kenyang. Ini keutamaan dari sifat lapar di dunia, dan akan menjadi kenyang kita di akhirat. Begitu sebaliknya. Dan juga dijelaskan dalam bab ini bahwa kita berusaha menjadi orang-orang yang menjaga dan mengatur pola makan kita. Jangan sampai pola makan kita yang akan menyebabkan rusaknya ibadah kita kepada Allah dan rusaknya daripada fisik kita. Kemudian berikutnya sifat ibadur rahman yang keenam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqqi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam beribadah. Orang-orang yang mengikhlaskan di dalam beribadah kepada Allah. Baik itu ya mengikhlaskan dalam segi ubudiyah, tauhid uluhiyah, mengikhlaskan dalam segi tauhid rububiyah, kemudian mengikhlaskan
eh, dalam segi tauhid asma wa sifat. Orang-orang yang tidak ikhlas beribadahnya kepada Allah akan disebut orang yang musyrik. Orang musyrik itu orang beribadah kepada Allah, juga orang yang beribadah kepada selain Allah. Dan perbuatan syirik adalah merupakan dosa besar, kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu merupakan dosa yang paling besar. Di antara perbuatan syirik yang mungkin kafir juga, itu menjadikan manusia sebagai anak Tuhan atau anak Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Menganggap Allah memiliki apa? Memiliki putra. Dia adalah merupakan tidak hanya musyrik tapi kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu ya Isa bin Maryam itu. Itu termasuk kebohongan dan kedustaan yang sangat besar. Kesyirikan yang besar. Ayat ini menjelaskan innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga yang tempat mereka di neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Di dunianya bagi orang-orang yang menganggap ada Tuhan-Tuhan selain Allah dan atau menjadikan manusia sebagai anak Allah, maka ayat menjelaskan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul jibalu wa takhirul jibalu hadda. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah dan bumi terbelah dan gunung runtuh. Anda'u lirrahmani walada. Apabila ada orang yang mengklaim, mengatakan, meyakini bahasanya Allah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha waladan, dan tidak layak bagi Allah menjadikan anak. Nah ini masalah muslimin. Bahaya besar ini. Bisa saja Gunung Semeru itu meletus itu karena diantaranya ada dosa ini. Karena ayat istilah wa takhirul jibalu hadda. Ya. Dan hampir gunung itu akan apa? Runtuh. Apa runtuh itu? Tumplek. Ini sih longsor ini. Ya, ini mungkin masih kecil ini. Itu saja longsor saja sudah menenggelamkan apa? Rumah. Erupsi saja menenggelamkan rumah. Apalagi gunungan sampai runtuh. Itu ada kesyirikan. Ada kekafiran di dalamnya. Jelas itu seperti itu. Jelas. Karena kita tahu kan biasanya di tempat-tempat wisata itu bagaimana keadaannya. Kalau kita wisata di gunung, ada upacara apa di sana? Di Bromo itu ada upacara apa di sana coba? Nah, ada pura tempat ibadahnya orang mana? Hindu. Belum lagi ada apa? Dukun-dukun, pimpinan dukun-dukun itu di sana. Melakukan ritual upacara. Di laut, bagaimana di laut? Ya, yang menyembelih kepala. Kepala siapa? Kepala sapi kerbau lalu dibuang ke laut. Kalau di gunung ditanam. Di jembatan ditanam. Seperti itu. Itu dijelaskan dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, ya, mengatakan yaitu man dzabaha biqasdil jin au taqarruban ilallah wasara dzabihatahu maitatan bal in qasada at-taqarruba wal ibadah lil jin kafara. Siapa yang menyembelih? Yang menyembelih itu adalah ditujukan kepada jin. No. Dipersembahkan kepada jin, maka hurrima dzabhuhu, haram sesembelihannya karena termasuk bangkai orang yang menyembelih binatang untuk persembahan jin, untuk mengabdi kepada agar jin itu memberikan keselamatan, tidak mengganggu, maka kafir loh, kafir orang ini. Mazhab Syafi'i mengkafirkan seperti ini.
Mazhab Syafi'iyah yang mengkafirkan seperti ini, Mas. Ya. Tapi kenapa justru mereka para Syafi'iyah yang mengamalkan ini? Pasukannya ini, pasukan yang menyembelih kepala itu ya. Lalu kemudian ditanam agar selamat, tidak keruntuhan gunung dan selamat tidak kena tsunami, ya begitu. Malah semakin apa? Ya semakin nemen, semakin parah. Karena justru itu mengundang daripada azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sering-sering tamasa ke gunung, jangan sering-sering tamasa ke pantai. Tamasa ke masjid saja. Nah, itu aja biasanya. Tamasa ke mana? Oh iya, tamasa ke rumah sakit, tunggu orang sakit. Berarti Pak Nanang itu enggak ada wong loro ae sing bentino iki. Gitu ya. Mikir kalau tamasa ke gunung mikir, mau naik puncak gunung mikir, besok tahun baru. Hati-hati ya. Mikir kalau ke gunung di sana itu tempatnya ritual upacara-upacara mendatangkan kemurkaan Allah. Begitu di pantai mikir juga. Wis akhirnya tidak jadi tahun baru, jadi ngelencer tidak jadi tamasa. Wis ibadah di rumah di masjid aja sendiri-sendiri masing-masing. Agar terhindar dari kemurkaan Allah. Karena sebagian mayoritas di Indonesia ini tempat-tempat itu pasti ada kesyirikannya, ada kekafirannya. Nauzubillah. Ya, ibadur rahman tidak ke sana. Ibadur rahman senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Saya kira cukup azan salat Isya dulu, kemudian setelah azan kita lanjutkan sedikit. Sallallahu alaihi wa Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Sanam was-salib auli Musa auli Isa sallallahu alaihi wa aulil Ka'bah wa nahwi dzalik. Wa kullu hadza haramun wa la tahillu hadhihi dzabihatu. Jadi barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, yang dimaksud menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Baik itu menyembelih untuk berhala, untuk salib, ya, atau menyembelih dengan menyebut Nabi Isa, Nabi Musa, atau menyebut Ka'bah, semuanya ini adalah haram. Tidak halal sesembelihannya. Baik itu yang menyembelih Muslim, Nasrani atau Yahudi. Apabila yang menyembelih seorang Muslim maka murtad. Tidak diperbolehkan untuk dimakan dan orang itu keluar dari Islam. Apabila yang menyembelih itu non-Muslim maka sudah murtadnya nemen berarti double murtad itu. Dan sesembelihannya tidak boleh dimakan. Ma'asyiral muslimin, apabila ada orang non-muslim memberi hadiah sesuatu dari hari rayanya, maka kita tidak diperbolehkan menerima hadiah dari perayaan hari raya mereka yang berkaitan dengan sesembelihannya. Karena mereka menyembelih itu adalah untuk hari raya. Menyembelihnya itu diniatkan untuk merayakan hari raya. Maka tidak boleh kita menerimanya. Haram kita menerimanya. Yang diperbolehkan menerima hadiah dari orang-orang non-muslim yang berasal dari hari raya mereka, yaitu buah-buahan, roti, ya, atau makanan-makanan yang lainnya. Itu boleh. Kita juga tidak diperbolehkan menerima hadiah yang berkaitan dengan atribut. Umpamanya tetangga kita merayakan hari raya non-muslim ya, lalu kita diberikan jaket, mantel, Sinterklaas umpamanya. Wah, enak itu. Hangat-hangat jaket. Kulit, tapi Sinterklaas. Maka tidak boleh kita menerimanya demikian itu. Haram menerima yang demikian itu. Maka boleh kita menerima hadiah mereka yang merayakan hari raya dari orang-orang non-muslim. Ya, kalau mereka memberi hadiah ya berupa buah-buahan ya atau roti yang selain dari sembelihan. Begitu pula ya, kita tidak boleh
menerima hadiah dari orang-orang yang merayakan tahun baru. Bagi Mas, yuk iki gelem ikan bakar. Sisa tadi malam ini habis bakar-bakar. Nah, ini. Itu enggak boleh itu. Karena itu dibuat apa? Dibuat perayaan dan persembahan dari hari rayanya Majusi, hari raya Nairus dan sebagainya. Ini hati-hati seperti itu ya. Bahaya ini. Ya mudah-mudahan kita tidak ada yang memberi yang seperti itu. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, sifat ibadur rahman yang ketujuh yaitu wala yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqqi. Tidak membunuh jiwa tanpa hak. Tidak diperbolehkan membunuh jiwa kecuali dengan hak cara yang benar. Maksudnya di sini adalah haiku ain antaqtul bi nufus man kafara ba'da iman au zana ba'da ihsan. Jadi diperbolehkan membunuh jiwa dengan alasan yaitu orang itu membunuh, maka dihukum qisas. Balasannya orang yang membunuh maka dihukum bunuh. Yang kedua orang-orang yang murtad boleh dibunuh. Dan yang keempat adalah orang yang zina yang sudah menikah. Maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Ketiga hukuman bunuh ini dilaksanakan oleh pemerintah melaksanakannya. Ini adalah tugas para pemimpin, para umara. Dan orang-orang yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan maka dia dosanya sangat besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Allah murka, Allah melaknatnya dan Allah menyediakan azab yang pedih. Hati-hati para jamaah kita membunuh. Lebih baik kita yang dibunuh daripada membunuh orang. Pilih mana kira-kira? Loh kan gak milih ya. Ngono iki lho nek kayak pilihan iki. Hati-hati membunuh kala yang pertama awal umayuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dim. Yang pertama kali besok ya ditegakkan keadilan pada hari kiamat adalah fiddima dalam urusan darah, dalam urusan mengalirkan darah di saudara-saudara kita. Hati-hati ya, kita jangan sampai kena dosa ini wis, pokoknya jangan sampai wis babalah kita yang dibunuh wis enak syahid. Kan begitu ya? Syahid, kita membunuh neraka jahanam kekal di dalamnya lama. Tapi kalau kita dibunuh syahid, tuh. Tapi kalau disuruh milih ada yang milih karu-karuni. Maksudnya adalah ketika kita mempertahankan diri, ketika kita mempertahankan jiwa, harta, maka diperbolehkan kita membunuh. Tetapi membunuh dengan tujuan adalah untuk mempertahankan harta, jiwa, agama kita. Tidak semata-mata membunuh seseorang, tapi semata-mata untuk mempertahankan jiwa kita dari tiga hal itu. Seperti itu. Saya kira sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah kajian kita pada malam ini yaitu tentang sifat-sifat ibadur rahman sampai sifat yang ketujuh dari 14 sifat ibadur rahman yang ada. Insyaallah akan kita lanjutkan yang akan datang. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya, monggo. Gak apa-apa kan bukan sesembelihan ya, masakan. Tapi Pak ya, masakan orang-orang non muslim sekarang ini itu biasanya dicampur minyak hibah. Jadi hati-hati sebaiknya tidak usah. Kalau pesen di muslim atau beli di pasar mateng jadi tidak ada masalah. Tapi apa perlu ditanya? Pak Bu permisi, sampean tadi membeli makanan ini di mana? Buat sendiri atau di pasar? Apa begitu? Ya lebih selamatnya
sawangan gitu. Itu ya kalau membeli di pasar enggak apa-apa, tapi kalau masak sendiri jangan. Jangan, karena mereka membuat nasi goreng saja dicampur minyak. Iya, gitu loh. Karena itu penyedapnya bagi mereka sudah. Hati-hati dengan masakan mereka walaupun tidak sesembelihannya. Iya, seperti itu. Maka sebaiknya enggak usah kalau beli. Ini tadi bertanyanya beli di pasar mentah lalu dimasak di rumah ya, lalu kita dikasihkan ke kita ya. Hati-hati Pak, hati-hati Pak kalau dia masak. Ya kalau sapi tidak ada masalah, jelas nggak apa-apa maksudnya. Dan yang saya bahas ini adalah apanya? Masaknya itu tadi loh, dicampuri dengan minyak-minyak dan itu. Maka berhati-hati dari situ ya. Itu ya. Siapa tadi? Monggo. Minta surga dan pelindung pada neraka tadi digabung Ustaz. Kalau ini asal jannah wa minan. Wah, bagus ini. Wes jangan ngomong hadisnya Pak, karena kalau itu disandarkan kepada al-hadis maka lemah, bisa palsu. Wajah itu anggap saja itu bahasa kita tapi di bahasa Arab kan begitu loh. Iya, jangan menyandarkan kepada Nabi. Kalau tidak menyandarkan kepada Nabi, maka tidak ada persoalan. Asal tidak salah dalam bahasa Arabnya, tidak ada unsur-unsur kesyirikan dan unsur-unsur salah di situ, ya, maka diperbolehkan kita. Seperti salat gini ya. Salat duha itu ada doanya. Inna duha uka wal baha uka. Nah, itu ya ada, pernah dengar itu. Nah, itu kan lemah hadisnya itu ya, lemah. Tapi jangan disandarkan kepada Nabi, anggaplah itu doa sendiri kita. Doa dari kita, itu jangan disandarkan kepada Nabi, itu tidak apa-apa hukumnya. Karena selama doa itu baik, boleh kita gunakan untuk berdoa lafaz-lafaz itu. Selama tidak menyalahi lafaz-lafaz itu, maka boleh kita pakai untuk berdoa. Termasuk itu tadi. Apa itu tadi doanya? Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. 3 kali ya. 3 kali ya. Iya 3 kali. Tidak apa-apa. Tapi jangan disandarkan itu kepada hadis Nabi. Saya kira seperti itu. Di mana itu? Ada? Oh, ya sudah, alhamdulillah. Kalau ada riwayat yang sahih malah bagus. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Tapi kita akhiri, mudah-mudahan kajian kita pada malam ini bermanfaat tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mudah-mudahan kita insyaallah dibimbing oleh Allah menjadi ibadur rahman ya, yang diperintahkan dilaksanakan dengan baik oleh ibadur rahman dan yang dilarang oleh Allah ditinggalkan dengan cepat, dengan segera, dengan baik pula. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.